sini berdasarkan info. Kan gue dapat informasi apa aja kan. Berdasarkan informasi yang ada, ini adalah memang area yang kerap kali terjadi penyiksaan terhadap warga sekitar. Ada pemenggalan dan segala apa. Bahkan warga sekitar menyium bau amis segala apa. Itu gue kurang lebih 5 menit sampai 7 menit gue bercerita, gue sambil keliling. Oke? Rasa gue deg-degan segala apa. And then after 7 minutes, gue tiba-tiba ngomong, Kak Niko yang ngomong. gue yang ngomong cut. Gue yang ngomong cut. PD gue, program director gue, saudara gue sampai, kenapa? Maksudnya, they were worried gitu. Apa yang gue lihat, apa yang itu. Kalau gue lihat, kenapa gue nge-cut gitu kan. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Mereka yang tidak rela untuk pergi dan yang terjebak dalam dunia fana, menebar ancaman karena dendam. Entah anugerah global, dipilihlah manusia tertentu untuk berinteraksi, dan kita sebut mereka pemanggil roh. Oke, kembali lagi di Earphone X Zero di segmen pemanggil roh, di mana kita percaya kalau kita ngobrolin dengan hal yang gaib pasti mereka itu dalam artian sosok-sosok itu ikut menyimak gitu. Sebentar. Apa tuh? Maksud Anda saya tuyul? Maksud Ya. Anda saya jin? Ketika Anda mengomongkan hal-hal gaib, hadir di samping Anda. Kalau Anda tuyul, Kalau saya bilang kuntilanak, nggak mungkin. Ya kan? Nggak ada rambut. Paling mungkin jin sama tuyul. Oke, Kak Niko Oliver. Hai. Yes. Oke. Ervan. Oke, pertama kali kita ketemu adalah di sebuah program di TV yang namanya Medium. Betul, yang tayang di salah satu stasiun TV. Sempat tayang ya waktu itu ya? Sempat tayang, cuma satu beberapa minggu. episode ya waktu itu ya. Sayangnya memang programnya tidak bertahan lama. Beda sama mekanisme yang harus dihajar waktu itu di sosial media yang lama ya. Ya, oke. Oke. Maaf, menurut Mungkin saya yang memang begitu followersnya padanya. Earphone X Zero tahu ya. Ada kok yang komentar postingan di situ gitu kan. Makanya udah stop di situ. Baik. Oke, terima kasih. Kita karena lagi membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan goib ya. Oke. Baik, kalau gitu Jadi saya agak kaku mungkin agak dulu. sedikit serius ya. Oke, baik. Ya, siap. Jadi mungkin kalau teman-teman nggak tahu, Kak Niko Oliver ini adalah salah satu host di Masih Dunia Lain. Betul. Masih dunia lain. Sebentar. Ada 2 pertanyaan. Apa tuh? Ini kan tayangnya artinya di YouTube-nya Earphone X Zero ya? Iya. Oke. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Followersnya Earphone X Zero itu majority usianya berapa? Mungkin sekitar 20 tahun, Awal. 30 tahun ya. 20-an awal? Iya. Ya kalau 30 tahun mestinya sih tahu Masih Dunia Lain. 20 tahun awal mungkin tidak mengenali apa itu program Masih Dunia Jadi Lain. apa itu Masih Dunia Lain, Kak Niko? Jadi program Masih Dunia Lain itu adalah salah satu program yang bisa dibilang cukup fenomenal untuk program horor. Sebenarnya itu adalah remake atau terusan lah ya dari program originalnya, yaitu namanya Dunia Lain. Dunia Lain itu 2001 sampai dengan 2004 atau 2006 ya, saya lupa. Kurang lebih 2004. Mungkin 2004 ya. Itu Mas Ari Panca Iya. yang menjadi host. Kemudian di tahun 2000 waktu itu tayang di stasiun yang depannya T ya. Belakangnya 7 ya? Bukan, kalau Dunia Lain di T sama TV. Oke. Nah, setelah itu di 2007 di remake menggunakan nama Masih Dunia Lain yang tayang di T7. Masih saudaraan gitu. Nah, tapi gua itu bergabung di 2013. Sebenarnya gue pertama kali bergabung di program itu 2013. Di kesempatan itu sejak gue pegang bergabung di September 2013. Di Desember 2013 dalam rangka ulang tahun HUT Corp-nya mereka, kita dibikin live. Ternyata animo masyarakat tinggi. Sejak Januari 2014 saya megang live. Wow. Gitu. Nah, sedikit flashback mungkin kalau selama ini yang umur 30-an nggak perlu dijelasin ya, Van ya. Untuk Gen Z nih terutama. Untuk Gen Z mungkin kalau selama ini pernah mendengar istilah uji nyali. Nah, itu adalah sebuah ucapan yang memang fenomenal dimulai dari dunia lain dan kemudian masih berlanjut di Masih Dunia Lain. Jadi selalu kita mengantarkan peserta di ruangan gelap, lokasi angker, hanya satu buah lilin, dan kemudian akan diakhiri ketika mereka memulai adalah
selamat beruji nyali. Gitu. Jadi itu mungkin ya, mungkin kalau kalian dengar istilah uji nyali ya, awal mulanya dari dunia lain, Mas Ari Panca gitu. Tapi memang menjadi trademark tersendiri. Akhirnya, apalagi di 2001 sampai dengan 2004 itu bisa dibilang sebenarnya program horor TV yang pertama kali ya, yang cukup booming itu adalah dunia lain. Baru kemudian beberapa stasiun TV lain mengikuti. Ya kayak ada dulu Uka-uka, percaya nggak percaya, yang kayak gitu-gitu, kismis, kisah misteri, yang kayak gitu-gitu. Jadi pada saat itu memang dunia lain itu gongnya lah di awalnya gitu. Sampai akhirnya pas masih dunia lain pun pada saat live itu share kita bisa menyumbang lumayan besar. Itu live jam berapa tuh? Live-nya jam 11 malam sampai jam 4 subuh. Masih ada berasa acara HUT. Acara HUT TV. Jam 11 malam sampai 4 pagi tuh. Ya. Masih ada yang nonton dengan rating tinggi juga. Betul. Gila. Sayangnya sponsor susah masuk karena kaitannya dengan acara horor, nggak berani dikaitkan. Maaf ya, mungkin buat yang nonton masih dunia lain zaman dulu, atau mungkin yang pernah nonton di kita di medium, karakter gua di TV ketika bawa horor memang lebih kaku. Cuman ketika keseharian ya harus dibawa. Iya. Karena ada prinsip hadapilah horor dengan humor. Jadi untuk para sponsor-sponsor ataupun EO yang mau pakai Kaniko, jangan ragu. Jangan ragu, beda, tenang aja, tenang. Tenang, itu salah satu pengalaman gue tuh emang. Pengaruh nggak sih? Pengaruh. Jadi gini, gue itu kan sebenarnya mulai siaran 2004. Siaran radio ya. Awal karir gue sebenarnya nge-MC 2004, kemudian di 2007 gue baru masuk mulai dunia radio. Kemudian di 2008 gue mulai dapat acara TV. Waktu itu kalau tahu akhirnya datang juga. Atau ya tahu. Itu gue pernah jadi ensemble di dalamnya. Abis itu gue pernah acara gosip, acara musik, segala apa tuh pernah gitu loh. Sampai akhirnya memang di 2013 ya bisa dibilang itu salah satu dalam tanda kutip puncak karir gue dalam dunia pertelevisian, karena banyak banget orang yang mengenal gue saat itu gitu loh ya. Dibandingkan acara-acara TV yang sebelumnya mungkin orang belum tahu, tapi karena waktu itu di 2013 apalagi 2014 sejak live, orang tuh semakin banyak kenal gue. But the problem, orang mengenal gue sebagai karakter gue di masih dunia lain yang kaku, yang kencang skrup, yang Anda sedang menyaksikan Masih Dunia Lain, dan saat ini saya berada di sebuah lokasi angker di mana memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dialami oleh warga sekitar. Sepertinya ada gangguan dari makhluk-makhluk astral yang berada di lokasi ini. Seperti itu. Oke. Padahal selama ini gue nge-MC buat acara yang sebenarnya fun. Gitu loh. Nah itu sempat ada karakter tuh yang kayak gitu, yang tiba-tiba ada beberapa klien baru yang kayak agak ragu-ragu menggunakan jasa gue sebagai MC karena kan dia kaku, kan dia horor gitu. Padahal no, aslinya gue begini gitu. Gitu loh Van. Kurang lebih seperti itu sih. Sebenarnya ada pengaruhnya itu. Pengaruh orang makin kenal, tapi dari sisi penghasilan nggak sebegitu pengaruh juga. Karena orang jadi ragu, karena takutnya karakter gue di horornya itu gitu. Selama proses syuting Masih Dunia Lain tuh berapa lama? Jadi gini, kalau zaman taping ya, gue pertama kan jadi gini, 2013 gue gabung Desember 2013 dibikin live, sampai dengan September 2014 gue resign, September 2015 gue gabung lagi tapi sudah kembali dengan format taping. Nah, di format taping itu kita biasanya sama, sebenarnya taping dan live itu sama, crew call kita standby jam 7 malam di lokasi. Jam 7 malam di lokasi. Abis itu kalau live kita jam 11 baru mulai live, penelusuran, pembuktian dan segala apa, baru kemudian melempar peserta untuk uji nyali. Sedangkan pada saat taping itu kita mulai syuting itu sekitar jam 10-an, karena kan kita ada penelusuran, ada pembuktian, dan begitu jam 12 malam baru kita gelondongin si peserta. Gitu loh. Dan ya kadang-kadang itu sampai jam 4 subuh, sama aja, sebenarnya sama aja, jamnya tuh sama aja gitu. Cuman bedanya kalau taping, apalagi pas zaman taping itu, tayangan taping itu kan cuma setengah jam 45 menit. Jadi lo bayangin kita syuting dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh, dipadatkan menjadi 45 menit gitu. Sedangkan kalau live ya what happen ya happen gitu. Gitu. Sebenarnya itu yang terjadi. Gitu. Kalau waktu syuting sama aja kok. Kenapa akhirnya gue kecemplung horor? Bahkan image horor itu kan baru melekat sama gue sejak Masih Dunia Lain gitu. Meskipun memang abis itu sempat beberapa kali karena gue teman sama Sarah minta DMS dan segala apa gue bantuin gitu, karena gue ikut dalamnya. Nah jadi sedikit flashback, kenapa akhirnya gue memutuskan
ikut program Masih Dunia Lain. Jadi awalnya itu, ya tadi gue bilang, gue udah ikut acara TV. Gitu kan, gue ikut acara TV segala apa. Gue pernah pegang program gosip. Gue pernah pegang program musik. Gue pernah pegang program politik. Lo kebayang nggak tuh, 2009 gue pegang program politik. Abis itu, apa lagi ya, beberapa program lah gue pernah pegang gitu kan ya. Sampai akhirnya di 2013, waktu itu jadi mereka memutuskan untuk mengganti host si program Masih Dunia Lain dari host sebelumnya. Nah, pada saat itu kebetulan gue lagi membantu temen gue mengurus salah satu kafenya, ketemu sama anak Trans 7. Nick, mau casting nggak? Apaan? Gitu kan. Masih Dunia Lain. Halah, 2007 gue pernah casting sebelumnya, nggak keterima. Meskipun ada beberapa periode yang I don't need casting, nggak masuk akhirnya gue di program itu. Disuruh casting lagi, gue kayak, gue ngambil nggak ya? Gue ambil nggak ya? Gue ambil nggak ya? Apalagi waktu itu gue udah radio dan segala apa. Salah satu pertimbangan gue untuk ngambil atau enggak itu adalah image horror. Yang ternyata sampai sekarang aja masih melekat. Iya, itu gitu saking karena suksesnya acara itu ya? Ya, sama aja kayak Mas Hadi Panca, sama aja kayak Rudi Kawilarang. Ya, Ali Zainal agak sedikit bisa lepas dari situ. Jadi ya mungkin itu ya. Ini kan host-host yang pernah ya yang di itu. Gitu. Nah, gue juga kayak agak ambil nggak ya? Gimana nih pengaruhnya terhadap karir gue gitu kan? Cuman gue itu tipe orang yang pengen nyoba. Ya, gue udah tahu tuh ritme-ritme yang lain, gitu loh. Horor kayak gimana sih? Penasaran, gitu. Kalau nge-host horor tuh kayak gimana ya? Pertama kali nge-host rasanya tuh itu, horor. Maksudnya pertama kali nge-host di acara TV. Oh, MDL itu episode perdana gue di Masih Dunia Lain itu di Madiun. Episode pertama gue Madiun syutingnya. Gimana? Saya suasana di tempat tersebut. So basically, gua nggak tahu nih. Ini sebenarnya jadi komedi sih sebenarnya. Sorry to say ya, mungkin buat yang mengharapkan terlalu klinik apa segala ini agak sedikit komedi. Jadi gue syuting di Madiun di salah satu lokasi angker lah gitu. Nah waktu itu jadi dengan konsep baru kita menggunakan 2 host awalnya, gue dan juga Abi Galabi. Nah pada waktu itu kita syuting sama ada si praktisinya. Oke, kita syuting. Nah, kan itu masih proses tapping ya, gitu kan ya. Oke, penelusuran nih. Oke, satu lu di bagian situ, si Abi sama praktisinya di bagian dalam, gue di bagian luar. Gue tuh berasa kayak uji nyali sendiri, cuy. Seriously. Jadi, pada saat pembuktian pertama, gitu ya, si Abi sama praktisi itu berkeliling lah. Nah, gue tuh belum bisa mulai karena itu tapping, jadi satu mesin perekam. Jadi pada saat mereka berkeliling di dalam, gue tuh berdiri di luar aja sendiri kayak orang cengok gitu nungguin giliran gue kapan, tunggu komando aja. Oke, Nick mulai gitu, ngerti kan lo? Nah itu kayak uji nyali gue, dan cahaya gue tuh cuma dari handycam gue. Oke. How does it feel? Oke. You grew up, lu tinggal di Indonesia yang apa ya istilahnya tuh, lo familiar dengan semua cerita-cerita hantu. Bahkan kecil aja kita selalu ditakut-takutin. Hei, jangan keluar pas maghrib, tadi diculik kuntilanak. Ya kan? Wewe gombel, apalah inilah itulah ini gitu. Ya kita grew up dengan cerita-cerita seperti itu gitu. Pasti ada rasa takut. Gue nervous as a host itu episode pertama gue nervous. Habis itu ditambah lagi gue sebagai orang pada umumnya ya berada di lokasi angker, ya makin nervous dong. And then giliran gue, mereka di dalam udah beres. Program director gue, PD gue ngasih cue. Oke Nick, mulai. Keluarlah gue dengan kamera. Baik pemirsa, saat ini saya berada di area luar. Di sini berdasarkan info, kan gue dapat informasinya apa aja kan? Berdasarkan informasi yang ada, ini adalah memang area yang kerap kali terjadi penyiksaan terhadap warga sekitar. Ada pemenggalan dan segala apa. Bahkan warga sekitar menyium bau amis segala apa. Itu gue kurang lebih 5 menit sampai 7 menit gue bercerita gue sambil keliling. Oke? Rasa gue deg-degan segala apa. And then after 7 minutes, gue tiba-tiba ngomong, cut. Kak Niko yang ngomong? Gue yang ngomong cut. Gue yang ngomong cut. PD gue, program director gue, saudara gue sampai, kenapa nih, kenapa? Maksudnya, they were worried gitu. Apa yang gue lihat, apa yang itu. Kalau gue lihat, kenapa gue nge-cut gitu kan, siapa. And then gue di situ, gue bilang gini, cut, kenapa nih? Gue lupa pencet tombol record kamera yang gue pegang. And after that, ya karena kan lo butuh point of view kan, gitu. Gue udah bagus-bagus, nyorot segala apa gitu kan, tiba-tiba gue lupa tombol record.
ketawa lah semua. Tapi disitulah akhirnya sebenarnya yang menjadi turning point gue, bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang memang harus gue jalankan. Makanya gue bilang, hadapilah horor dengan humor. Karena ketika lo menghadapi dengan humor, sebenarnya lo bisa menekan rasa takut lo, rasa khawatir lo gitu. Dan kebetulan gue lagi kerja, jadi akhirnya sejak saat itu ada nggak sih rasa takut nih? Ya pasti ada. Di alam bawah sadar lo udah selalu mendengar cerita, kasarnya bahasanya lo didoktrin bahwa energi itu selalu negatif yang siap menyerang elu. Dari masa kecil kita kan, di Indonesia kan begitu kan. Akhirnya itu menjadi alam bawah sadar lu ada. Kadang-kadang gue berada di lokasi-lokasi yang kayak, kok serem ya, kok nggak enak ya, kok apa, ada lah rasa-rasa seperti itu. Pasti ada gitu, masih ada. Cuman karena gue berpikir, oke, gue kerja, gue harus fokus gitu. Tapi kalau dari Kak Niko sendiri kan, mamanya kan Jerman. Itu didikannya gimana? Ya beda sih gitu. Cuman kalau nyokap sih enggak sih ya. Keluarga bokap yang Indonesia kan. Jadi ya emang ya gue mendengarkan cerita-cerita mengenai kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, apalagi tuh leak, apa segala apa ya dari orang Indonesia pastinya gitu loh. Dan kalau nyokap sih enggak gitu. Nyokap bukan tipe ya Jo, lo gini. Beda dong antara hantu Indonesia sama hantu import bule tuh beda gitu loh, ya kan? Lu kalau ke bule tuh ngomongnya vampire, Dracula, gitu kan? Atau Earth Spirit Bound, yang kayak gitu-gitu, yang penampilannya beda. Di Indonesia beda, ya. Akhirnya makanya kalau gue berpikir bahwa itu adalah sebuah energi yang memang ada, gitu. Nyokap gue bilang, ya energi memang ada, mau diapain gitu. Mungkin karena dia tidak terbiasa kuntilanak itu apa ya, dia ya nggak peduli gitu loh, abai aja gitu loh. Energi yang ada pun, energi negatif pun ketika lu cuek juga mereka nggak bisa interfering lu, mereka juga nggak bisa gangguin lu, apalagi ketika lu cuek gitu loh. Nah mungkin ya itu efek kalau ke nyokap gue emang cuek ya nggak tahu begituan pak, ya kan. Sedangkan kalau gue ya karena ada sisi dari keluarga bokap, teman-teman pergaulan Indonesia ya pasti ada rasa-rasa yang kekhawatiran yang muncul selama ini gitu loh. Apalagi bokap gue tipe-tipe yang memang menyukai keklinikan. Tapi I don't know, maksudnya gue melihat ini jadi agak sedikit menyimpang dari obrolan klinik ya, obrolan klinik ya gitu ya. Cuman I do appreciate and I do thank for them as my parents karena they always give their biggest support for me gitu loh. Gue bahkan nggak tahu kayak waktu itu jadi medium. Habis itu juga sebelumnya gue dapat program juga di salah satu stasiun TV berita gitu ya. Yang tiba-tiba tuh kan bokap itu kan lulusan kuliah luar negeri, makanya ketemu nyokap di sana kan. Kadang-kadang kan teman-temannya datang ke rumah segala apa. Mereka tuh tahu gue di situ. Di program-program itu mereka tahu. Ternyata somehow bokap gue marketing. Suruh nonton. Just so actually I thank them karena mereka ternyata without ya nggak ngomong langsung ke gua segala apa, tapi itu mereka give their support in their own way gitu. Dan that's how I appreciate kondisi yang terjadi sama gue gitu. Pernah ngalamin hal misalnya? Sebenarnya ada beberapa kali gitu ya. Gua selalu berusaha mencari penjelasan secara logis dulu untuk hal-hal yang gue alami. Baru kemudian ketika gue tidak bisa menemukan penjelasan secara logis, ya gue anggap itu sebagai pengalaman mistis, tapi gue juga bukan tipe yang mencari tahu. Apalagi sebelum MDL ya, gitu loh. Gue nggak berusaha mencari tahu, oh ya udah gitu kan. Jadi 2 kali kesempatan gue 3 kali sih sebenarnya, 3 kali. Jadi waktu itu gue ingat pertama kali yang gue ingat, 4 kali bahkan yang dalam hidup gue yang cukup gue ingat. Yang pertama di SMP gue main jelangkung. Buset. SMP main jelangkung di mana? Yoi, di sekolah. Di sekolah cuy, yoi. Ada satu kejadian, setiap kali gue main, pasti yang datang sama terus. Orangnya itu terus. Isinya. Sorry ya. Itu beneran datang apa temen Kaniko yang iseng? Enggak, jadi orangnya ganti-ganti. Itu pasti, kan tanya namanya siapa. Setiap kali nyebut nama pasti sama. Oh iya? Setiap kali sebut nama pasti sama. Gitu. Tanpa tangannya kan bukan gue yang gerakin juga kan gitu kan. Gitu. Itu benar-benar itu pertama kali gitu kan. Yang kedua itu zaman gue SMA,
Tapi itu cuma sekelibat doang. Jadi gue lagi main ke rumah temen gue. Habis itu kita rencana mau, waduh bahaya gue ngomong clubbing, kesannya SMA kok udah clubbing ya. Tapi kenyataan begitu ya cuy gitu kan. Udah nongkrong lah gitu kan. Jadi ya SMA akhir lah menjelang kuliah gitu kan. Gua ke rumahnya, kebetulan jadi dia di rumah itu dia ada 2 lantai. Kita mau pergi, gue numpang ganti baju. Nah, gue numpang ganti baju itu di kamar adeknya di lantai 2. Jadi posisinya nih jendela, nih gue, nih kaca, nih gue, jendela balkon. Rumah lama lah gitu kan. Jadi pada saat gue buka baju, pas tangan gue begini, gue ngeliat tiba-tiba kayak di balkon udah sepasang. Tapi pas gue, kan lu cuma numpang lewat doang kan? Pas numpang lewat itu, pas gue udah keluar, udah gak ada. Gue turun ke bawah, ternyata gue ngobrol sama, tadi kok gue di kaca kayak ngeliat ada orang di jendela. Siapa? Gak ada lantai 2 nih, kok gitu. Lu ngeliatnya apa? Kayak ada sepasang. Oh, itu yang jaga di sini nih. Padahal gue gak tau cerita sebenarnya. Oke, baiklah gitu. Yang ketiga itu gue lagi di rumah temen gue. Kebetulan rumah temen gue itu jadi rumahnya tuh masuk ke gang. Kita mesti parkir mobil di luar. Nah gue nyampe malam udah gelap. Gue parkir, lampu gue nyala gitu kan ya. Lampu gue nyala. Depan gue tuh tanaman, ya kan. Pas gue nyalain, matiin mesin, matiin lampu jauh, grek, buka pintu. Pas gue udah buka pintu, tiba-tiba tuh kayak di tanaman itu gue nggak ngeliat sosok, tapi tiba-tiba kayak ada 2 mata merah gitu kan. Ya kaca film agak gelap, gue pikir kucing kali gitu kan. Tapi kan gue lagi buka pintu, gue turun, jebret. Begitu gue turun kan gue langsung lihat, dan nggak ada apa-apa. Itu. Yang keempat kejadian di Jakarta, tengah-tengah kota, gue lagi naik jembatan yang muter, lagi keliling, tiba-tiba gue naik mobil, gitu, kayak orang lari tengah, nyebrang gitu, nyebrang. Gue sampai ngerem untuk memastikan orangnya mana, ternyata nggak ada. Ya udahlah, kalau gue kan tipenya gitu, ya udahlah, gitu. Ada perubahan nggak, misalnya dalam pemandangan ataupun pemikiran Kaniko sebelum dan setelah bergabung dengan MDL? Perubahan sudut pandang gue terhadap keberadaan mereka gitu. Iya. Pada dasarnya gue dari awal percaya bahwa mereka adalah bentuk energi gitu kan, bentuknya energi. Ketika lu tanya ada perubahan nggak sih, satu hal yang gue pastikan ternyata memang mereka pun juga butuh energi yang kuat untuk berinteraksi dengan kita. Dan sebenarnya posisi kondisi kita tertentu lah yang membuat mereka juga tidak bisa berinteraksi gitu loh. Bahwa ya kalau kita, ya kayak gue bilang di MDL, gue nggak pernah sampai berinteraksi segitu kencangnya karena mungkin gue fokus kerja gitu. Mungkin pada saat waktu itu gue percaya bahwa ternyata gini, perbedaan antara dimensi kita dengan dimensi mereka itu hanya sebatas frekuensi. Ibaratnya lo gitu tuning radio tuh, geser tiba-tiba ada gitu, ada suara gitu, habis itu lo geser lagi. Nah kalau emang frekuensinya pas ketemu ya lo mungkin ada interaksinya, tapi kalau enggak ya enggak. Nah apakah ada perubahan sebegitu signifikannya sih? Enggak sebenarnya. Perubahan signifikan dari sebelum gue MDL dan setelah gue MDL sebenarnya enggak. Cuman mungkin perbedaannya adalah how do I handle it di saat ternyata frekuensi gue ketemu dengan frekuensi mereka gitu. Interaksi gue terjadi dengan interaksi mereka. Kalau waktu itu mungkin gue kayak agak takut, agak apa gitu. Sekarang lebih kayak cuek bebek gitu. Lebih ya wes mau apa lagi gitu. Kota mana yang paling serem? Gue nggak bisa bilang kota mana paling serem. Karena gini, itu sama aja gue dari bertahun-tahun selalu tanya gitu kan ya. Lu kota, tempat lokasi paling angker mana nih? Apa segala macam paling angker mana? Ya, gue pribadi ya gitu ya, Van ya. Mungkin juga buat teman-teman kalau mau nanya kayak gitu sama gue bilang gini. Gue selalu tidak bisa bilang mengatakan kota mana paling serem. Karena buat gue semua kota itu punya ceritanya masing-masing. Ada kejadiannya masing-masing. Gue pernah di rumah sakit, bekas rumah sakit di daerah Cirebon. Gue inget. Gue tiba-tiba nyium bau anyir. Gitu. Padahal rumah sakit itu udah belasan tahun gak kepake. Cuman ya kan gue nggak pernah tahu apakah emang bau anyir yang kebetulan memang tidak sempat terbersihkan karena terbengkalai begitu aja, atau sebenarnya bau anyir yang diberikan oleh energi yang ada di sana gitu.
Habis itu gue pernah di daerah Sumedang. Ya Sumedang tiba-tiba gue kayak kaki gue kekunci. Gitu. Kok bisa? Kayak ada yang megang. Kayak ada yang ngelendot. Oke. Gitu, kayak ada yang ngelendot. Itu episodenya gue bareng sama Risa tuh. Nanti kata Risa memang ada anak kecil ngelendotin gue. Abis itu apa lagi ya? Gue pernah syuting di mana ya? Bentar. Ya ada lah beberapa. Ya kalau tanya paling serem gue gak susah sih gitu loh untuk ngejelasinnya karena setiap kota, setiap lokasi punya energinya masing-masing. Dan ya gue pernah syuting di Bandung sama Nyanya sama Citra lagi syuting, tiba-tiba di belakang tuh ada kayak gambar-gambar gitu. Jadi, mungkin kalau ngecek-ngecek ke YouTube ya yang lainnya gitu ya. Gue sempat share juga. Jadi gue lagi syuting ini tiba-tiba hilang. Bahkan di YouTube gue juga pernah gue ceritain. Tiba-tiba ada gambar sosok hilang. Pas gue nyalain lampu dindingnya ternyata kosong gitu. Jadi ya itu pasti ada ceritanya sih. Gue serba salah untuk mengatakan kota mana yang paling serem. Oke, jadi mungkin ya kita punya kisah sendiri ya tiap kota ya. Iya gitu loh. Buat gue gitu. Terus kan kau pernah nggak ketemu sama peserta yang nyebelin? Banyak. Gimana tuh? Cok? Banyak. Bisa diceritain ya? Mohon maaf nih, banyak. Kalau pernah jadi peserta, mohon maaf nih. Kenapa tuh? Jadi ada satu kejadian gue lupa tapi di kota mana ya? Gue lupa di kota mana. Ada satu kejadian. Jadi ada salah satu peserta. Ini contoh, ini ngeselin tapi lucu sih jadinya gitu loh. Jadi gue inget dia peserta. Mohon maaf banget, badannya gede banget pak, lebih gede daripada gue, gemuk segala apa. Tiba-tiba di lokasi baru gue tinggal 5 menit, 10 menit, gubrak jadi pak, kesurupan. Gue nanya dong sama praktisi yang ada di sana waktu itu, gue lupa siapa yang jadi partner gue di situ. Kenapa? Nah, ini jaganya dia kak, bentrok sama energi yang ada di sekitar gitu. Nah kan kebiasaan ya kalau orang masih dunia lain, kalau orang kesurupan dia dibawa keluar kan. Gue tengok-tengokan sama kru semua. Waduh, PR nih kita bawa keluar. Itu. Habis itu gue pernah ngadepin satu peserta daerah Sukabumi. Tiba-tiba gue serba salah sih bilang kesurupan. Kesurupannya energi sekitar, bisa juga sebenarnya yang dia pegang gitu kan. Tiba-tiba dia interaksi dan dia agresif ke kita, nyerang secara fisik, nendang, mukul, robos segala apa. Nah itu kan serba salah ya pak. Gue di posisi itu sebagai host yang orangnya netral, tapi gue dibahayakan secara fisik gitu. Nah pada saat itu ketika dia nendang, gue refleks self defense gue, yaitu adalah gue ambil kakinya, gue banting, gue piting langsung, gue kunci. Kenapa gue melakukan itu? Karena apa yang dilakukan sudah membahayakan kru gue, gitu. Kru yang ada di sekitar situ, bukan cuma gue, teman-teman gue, tapi semua krunya. Kalau dia nyerang campers yang lagi pegang kamera, yang harganya ratusan juta itu, dan campers itu kan nggak bisa ngelepas, dan mereka yang harus tanggung jawab tuh kamera kalau sampai rusak, gimana? Gitu kan, ya gue refleks, jadinya gue memutuskan untuk set meeting, biar gue tahan ke bawah. Tapi di saat yang bersamaan gue terima komando di monitor gue, lepasin nih. Itu sampai akhirnya gue lepasin monitor gue, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Akhirnya gue lepas, ternyata dia masih nyerang lagi, ya gue hajar lagi, gue sikat ke bawahin. Karena buat gue mendingan gue tahan di bawah dulu, dia nggak agresif secara fisik. Kalau cuma agresif ya ala-ala doang mah gue masih diamin gitu, gue masih bisa menghindar gitu kan. Cuman kalau nggak kan bahaya. Gitu. Itu akhirnya gue kunci di situ. Itu nyebelin. Apalagi yang nyebelin ya? Banyak sih. Terus tadi kan itu awal masuk 2013 sampai ya 2014 September. Jadi setahun. Setahun ya itu. Apa yang membuat Kaneko memutuskan untuk akhirnya berhenti? Oke. Jadi gini, balik lagi ke awal utama gue masih dunia lain adalah, satu, gue penasaran dengan horor seperti apa. Kedua, gue nyari duit buat lahiran anak gue April. Jadi biaya persalinan udah cukup. Biaya persalinan udah aman gitu kan ya. Tapi berikutnya adalah gini. Jadi pada saat gue udah nyobain horor, oh ternyata begini. Habis itu kemudian berikutnya
Gue udah sebenarnya di 6 bulan awal itu gue udah mau resign sebenarnya. Cuman ternyata dikasih live. Gue jadi penasaran karena gue selama dulu itu selalu menolak acara live. Tapi gara-gara gue udah signing kontrak dengan Trans 7 tiba-tiba diubah live. Mau nggak mau gue ikut live dong gitu kan. Nah pas perpanjangan kontrak itu gue penasaran juga live itu seperti apa sih, bakal seperti apa sih. No script at all. I don't know what will happen on the set gitu kan. Gue nggak tahu kan, benar-benar purely itu improvisasi murni apa yang ada di lokasi gitu, apa yang terjadi gitu kan. Jadi itu satu tantangan buat gue. Nah mencapai di September 2014 akhirnya memang di saat itu gue masih siaran radio, gue masih nge-MC, gue masih syuting. Dan lo kebayang gak sih, gue itu syuting itu berangkat Rabu, live-nya Kamis, Jumat, gue sampai Sabtu. Oke, itu 4 hari dalam waktu seminggu gue sudah habis. Ya kan, berangkat Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pulang. Sabtu pulang pun nyampe pagi atau siang. Ya, I'm not getting any younger. Butuh istirahat yang cukup. Gue istirahat sampai Minggu. Buat recovery gue. Ya, satu mungkin kecapean begadang. Kedua juga energi. Mungkin segala apa terkuras. Gue nggak tahu gitu kan ya. And then Senin, gue masih harus siaran. Karena gue masih ada kontrak siaran. Jadi gue bikin perjanjian dengan radionya. Ya gue cuma bisa siaran di hari Senin atau Selasa. Nah, akhirnya mereka juga masukkan itu di Senin atau Selasa. Gue dapet jadwal siaran. Kapan gue punya waktu buat keluarga gue? Gitu. Jadi one of the reason gue akhirnya resign adalah ya emang gue mengundurkan diri biar gue juga punya spare waktu gue dengan anak-anak gue, spare waktu gue dengan keluarga gue. Kalau nggak, gue benar-benar nggak punya. Lo bayangannya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gue pasti di luar kota, every single week, gitu. Dan itulah akhirnya jadi salah satu alasan utamanya itu. Keluarga ya, biar keluarga, lebih gitu. banyak ya. Iya. Dari Bambang Santolo, ada yang pakai trik kamera atau tipu-tipuan nggak? Ada yang pakai trik kamera atau Tipu-tipuan. trik kamera pernah kita gunakan, tapi ntar dulu. Ada buat apa? Jadi ada pas zaman taping, kan gue udah opening tuh, set, buka kapucong, ada berada di lokasi yang bla 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 gitu. Habis itu tiba-tiba gue ngilang, kan zaman taping. Nah itu trik kamera. Ya kan pas opening. Itu yang disebut settingan seperti itu ya teman-teman. Iya gitu. Ya gue kalau bilang ada trik kamera, ya itu kan trik Pasti kamera. Iya kan gue tiba-tiba buka kapucong. Ada kok satu episode gue inget banget itu zaman taping. Gue buka kapucong, set, habis itu set gue hilang jubahnya. Jadi emang juga gitu, gitu. Ya itu trik kamera, bener dong, gua kagak bohong, ya kan. Kemudian pertanyaannya dari Wak Prayuda, apakah sudah lunas fee-nya? Oke, baik. Sesuatu ya. Untuk masih dunia lain, saya harus berterima kasih dengan Trans 7. Gua harus mengakui ya. Iya. Trans 7 pada saat zaman gue masih dunia lain, pembayarannya profesional. Oh, luar biasa sekali ya. Gue akui itu. Mungkin yang siapa nih? Wak Prayuda menanyakan itu memang mengenai perihal. Ya, itu memang berkaitan dengan program yang pernah kami terlibat sebelumnya. Untungnya saya sudah lunas. Anda sudah lunas? Sudah lunas ya. Meskipun kabar-kabernya ada teman-teman lain yang lagi masalah yang sama ya. Oke, next. Semoga cepat selesai. Jangan mulut gue sampah ya, ntar gue julid lagi. Dari Sabta Anwi, tanya, kan itu bisa nerawang orang nggak? Kalau dia pakai baju tembus pandang bisa. Iya, transparan. Ya kan transparan kan? Nggak. Tapi gue tidak bisa menerawang. Jadi gini. Nah ini juga salah satu pertanyaannya. Lu sebagai host masih dunia, artinya lu punya kemampuan dong, gitu kan ya. I have to be honest. Beberapa praktisi yang terlibat mengatakan, lu tuh orangnya sensitif lagi nih, lu bisa merasakan keberadaan lu gitu. Cuman karena gue nggak pernah ngeliat dan segala apa, jadi gue cek bebek aja gitu kan ya. Gue bisa menerawang enggak? Tugas gue di situ adalah sebagai host. Sebagai host itu tugas gue adalah untuk mewakili orang-orang di rumah yang penasaran, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk melihat keberadaan makhluk-makhluk astral, sehingga akhirnya bisa diwakili dengan pertanyaan-pertanyaan dari gue, gitu. Ada ini nggak, maksudnya ada orang kan itu saking kuatnya dengan kesan MDL tadi, ada yang konsultasi gaib kan itu? Enggak sih, untungnya enggak. Cuman biasanya ada efek, ada gini. Nick, lo kenal si ini kan? Jadi gini, gue tuh punya rumah mau dijual, katanya isinya banyak, bisa tanyain ke mereka nggak? Ya gue kan berteman ya, gitu loh. Dan gini, jadi gini, kan ya mungkin kayak lu spesialisasinya di gambar.
Ada temen gue yang spesialisasinya untuk melihat keberadaan komunikasi, ada yang itu. Nggak semuanya itu cleansing, nggak semuanya itu mau melakukan cleaning area, ya kan, gitu loh. Dan it's a different business jatuhnya gitu loh. Ya buat gue itu urusan lo, tanya sama dia langsung sana gitu. Kalau gue gitu. Ada kadang-kadang gue telepon gini, Nick, ini anak gue demam tinggi gini. Katanya nempel. Tanya dong sama temen lu yang ini, bisa nggak sih ngeliatin? Waduh, PR banget nih kayaknya gue ya. Jadi maklar, Pak. Berasa maklar. Ini perlu agent CV kayaknya abis itu. Dari Lord Guster, Lord. Oke, Lord. Masih dunia lain masih bisa tayang nggak sih? Soalnya kangen sih ya. Masih dunia lain masih bisa tayang nggak sih? Soalnya kangen. Ya kalau masih bisa tayang sih bisa aja, ada kemungkinan gitu. Cuman mungkin itu lebih bisa ditanyakan kepada Transcorp. Trans TV ataupun juga Trans 7, karena setahu gue jadi gini, kita di pertelevisian sebuah acara kecuali kita yang mengajukan di awal, biasanya itu menjadi hak atas kekayaan intelektualnya untuk si televisi, hakinya mereka gitu. Jadi mereka yang punya program itu. Jadi makanya gue mau bikin program lain nggak boleh dengan nama Masih Dunia Lain. Itu karena sudah terdaftar ya? Sudah terdaftar dan sudah emang ada dalam perjanjian klausal kontrak pun sudah ada tulisannya sebenarnya bahwa program ini merupakan hak ciptanya under si perusahaan televisi. Biasanya ada beberapa artis yang memang menerapkan selain bayaran per episode, ada kalau sampai luriran gitu. Ada lagi tambahan fee-nya, dan itu sebenarnya manajemen yang fee. Ada beberapa artis saat ini yang gue dengar sudah melakukan itu, dan sebenarnya menurut gue itu adalah haknya kita sebagai pekerja industri hiburan. Ditayang bayaran per episode nih, tapi kalau sampai mereka ditayangkan kembali, misalnya dijual ke network yang berbeda segala apa, mereka tetap dapat bayaran meskipun tidak sebesar syuting gitu, tapi ada royaltinya. Nah itu sebenarnya hal yang perlu dicanangkan juga sebenarnya, akan lebih baik untuk kehidupan industri kreatif Indonesia gitu. Seingat gua kalau nggak salah Dunia Lain, kemudian Masih Dunia Lain, Uji Nyali pun sebenarnya kalau nggak salah itu sudah terdaftar di hak atas kekayaan intelektual ya, haki, tapi memang sebagai konten. Jadi bukan kata, kan kita nggak bisa mendapatkan hak atas kekayaan intelektual misalnya Uji Nyali, lu nggak bisa tuh daftarin copyright Uji Nyali, harus spesifik apa. Nah kalau nggak salah tuh udah ada. Apalagi? Dari Adri Stan, yang settingan berapa episode? Yang settingan berapa episode? Semuanya settingan, tapi ya kamera. Settingan apa nih? Ya kan kamera perlu disetting. Lo bayangin dong, Uji Nyali itu kan kita sebelum syuting itu kita harus nyeting angle kamera buat ininya gitu. Itu setting gitu kan ya. Apa nih? Ini salah satu yang pertanyaan. Itu sebenarnya masih dunia settingan apa enggak? Oke, ini adalah jawaban yang selalu gue berikan. Yang pertama-tama, kita selalu syuting di lokasi yang memang dikenal angker oleh warga sekitar ketika kita berkunjung daerah tersebut. Kedua, kita tidak pernah menyuruh untuk peserta itu kesurupan, gitu. Yang ketiga, ada hal yang perlu diingat bahwa memang kondisi yang terjadi, apapun yang terjadi ya kita terima aja, gitu loh. Nggak pernah ada, oh ini harus begini, harus begitu, enggak, gitu loh. Mungkin apakah itu settingan atau enggak ya, gue bisa bilang itu bukan settingan gitu ya. Cuma memang ada beberapa kondisi-kondisi yang memang tercipta kesannya settingan. Gue ingat mungkin kalau penonton-penonton di sini kan pada heboh dengan adanya video-video yang beredar di YouTube mengenai gebukan tangan lah di di tembok yang kerekam gitu ya. Habis itu ada orang ngintip lah gitu. Secara logika gitu ya, itu live, kita nggak bisa ngedit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kebetulan 2 episode itu pas gue yang handle, yang pastinya gitu kan ya. Secara logika, ini episode yang tangan yang heboh banget, itu tangan yang heboh banget. Itu gue syuting di daerah Mangga Besar, Mangga 2, ya kan. Itu areanya gede banget, areanya gede banget. Lo bayangin dari area segede gini, kita cuma pakai si iplit segini, kita batasan di sini. Warga tuh nonton di sini. Oh, di belakang kita. Gitu loh. Secara logika, masa iya kita nyorot pas ngerti nggak sih, kita ganti. Itu lo kebayang nggak sih tangan gebrak itu? Kamera itu kan lagi nggak nyorot ada audiensnya. Nggak ada si pesertanya. Ya ngapain kita sorot sebenarnya? Gitu. Itu artinya kan udah menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak ada intensitas untuk melakukan itu. Nah, karena memang warga.
yang nyolong. Begitupun kejadian yang ngintip itu lokasinya di tempat sampah di Bandung. Oh, ya balik lagi, oke. balik lagi gitu. Itu TPA gitu, balik lagi. Gua ya kru nggak bisa ngatur animo. Lu tau nggak? Gue pernah syuting di Semarang. Apa? Lawang Sewu. Bukan. Lawang Sewu Mas Hari Panca. Gombel. Di Gombel, gue pernah syuting di Gombel itu. Lokasi gue, ini nih Pak, ini lokasi syuting lu nih, ini rumahnya nih ya. Gue di sini, gue di sekitar sini lah jaraknya gitu, 200 meteran kan. Itu warga bisa di belakang sini, warga bisa mepet sama gue cuy. Oh. Gitu loh. Jadi ya serba salah gitu loh. Dan emang animonya tuh waktu pada saat itu memang tinggi sekali. Tapi ada rasa warga-warga juga yang kayak melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya jangan sampai melakukan itu gitu loh. Itu. Jadi mungkin karena bocoran orang ya. Iya, penonton masuk gebrak, penonton ngintip segala apa, mereka penasaran ya. Ya gue ngerti sih orang ya nggak usah begitu. Orang Indonesia itu orang kecelakaannya ditontonin, apalagi orang syuting. Iya kan? Jadi ternyata ada bom. Iya gitu loh. Iya makanya gitu loh. Iya kan? Ngerti kan konsepnya? Bom aja ditonton. Iya gitu loh. Gitu. Orang jangan sedih di Jakarta waktu pas bom meledak tiba-tiba pedagang udah lewat kan 5 menit setelah itu gitu. Karena ya itu gitu loh. Maksud gue emang ya kondisi saat itu. Antusiasnya. Betul. Antusiasme yang terlalu tinggi, animonya terlalu tinggi akhirnya membuat mereka terlalu dekat dan kemudian ya gue nggak bisa memungkiri pasti ada orang-orang jahil gitu. Itu sih gitu loh. Yang akhirnya karena image-nya kita live ya kesannya itu kita walau masih dunia lain orangnya. Itu beneran apa enggak sih kalau gue ngomong? Itu beneran. Kalau gue ngobrol sama orang yang nggak percaya, debat panjang. Kalau gue ngobrol sama orang yang percaya, ditanya panjang. Kan capek ya Pak ya gitu kan. Akhirnya gue memilih untuk salah satu seninya adalah ya kalau lu percaya ambil hikmahnya, kalau lu nggak percaya ambil hiburannya, beres. As simple as that. Gitu. Berikutnya apa lagi? Dari Kuiko Kuino. Wah, siapa namanya? Kuiko Kuino. Pengalaman paling mengerikan sepanjang jadi host acara horor. Jadi gini. Nah, ini acara horor ya? Acara horor ya? Acara horor tuh gue pernah pegang beberapa sebenarnya. Oh iya? Iya. Sebenarnya di 2000 kan gue beres 2015. 2018 itu gue pernah satu program tapi emang cuma beberapa episode doang tayang di Global TV, GTV waktu itu. Jangan takut, ayo ikut. Oke. Sebenarnya konsepnya hampir sama kayak Masih Dunia Lain, tapi kalau itu suasananya horor, tapi kalau itu fair-fairan kita ngomong dari awal bahwa mereka akan takut-takutin gitu loh. Jadi ya emang rumah hantu. Ya kayak gitu. Tapi kan konsepnya horor juga sama kan gitu kan. Abis itu medium gitu kan, 3 artinya ya. Terlibat juga di DMS kadang-kadang. Artinya ya itulah ya kurang lebih ya. Pengalaman paling horor adalah yang paling horor. Iya. Telat dibayar. Betul. Pembayaran lama. Oke, sip lanjut. Jangan. Ya karena kan host itu profesi ya gitu kan kalau gua ya. Cuman gini, kita kalau ngomongin horor soal klinik, ya itu tadi gua sempat cerita kaki gua keiket. Itu bahkan ya kan lu sempat nanya tuh tadi di awal. Respon gue sebelum Masih Dunia dan setelah Masih Dunia seperti apa sih? Ada perubahan gak sih? Gue bilang gue lebih santai kan. Gue ingat satu kali gue syuting, kelar syuting gue pulang ke hotel, gue mau tidur jam 4 subuh gitu. Kaki gue yang nempak. Di kamar gue sendiri gitu kan. Ya gue cuma ngomongin, Nyet gue mau tidur Nyet. Gue capek mau tidur. Lo percuma mau komunikasi sama gue. Jadi gue ngomong begitu, lo percuma mau komunikasi sama gue. Gue gak bisa ngeliat lo, gue gak bisa denger apa yang lo mau omongin. Lo mendingan cari, gue lupa waktu itu Citra Pasara ya. Lo ke kamar mereka deh, kamarnya di sini. Lo samperin deh, terserah lo mau curhat sama mereka deh, terserah. Sama gue percuma, gue mau tidur. Sampai itu. Habis itu kadang-kadang kayak misalnya gue ada kadang-kadang gue malah ketika orang bilang, oh ini ada ini. Masa sih gue perhatiin? Gue malah kepo jadinya. Tapi bukan gue takutin, malah gue penasaran gitu. Atau ya apalagi yang horor-horor ya? Ya ada yang gue pernah cerita sebelumnya juga, kamera kelihatan di gue yang gambar orang kayak gambar lukisan tapi begitu kelar nggak ada. Nanas Nindela ya. Kak pernah ada yang ngikut sampai rumah nggak? Terus gimana cara ngembaliinnya? Oke.
Enggak sih, sampai rumah nggak pernah. Mungkin balik lagi konsepnya gue selalu menerapkan adalah, jadi ini, gue akhirnya karena sejak yang si kejadian itu, gue setiap kali masuk ke lokasi syuting yang lokasi angker, gue cuman, ya gue nggak tahu ya, gue masih punya prinsip kulonuwun lah, permisi lah, gitu. Gue cuma bilang ini, permisi, saya numpang kerja, apa yang terjadi di sini biarkanlah terjadi di sini, tapi kita tidak bawa keluar. Begitu beres, gue pamit. Saya pulang. Terima kasih. Silakan tetap berada di tempat Anda biar kita tidak saling mengganggu. Saya tujuan di sini hanya kerja. Begitupun tidak ada niatan untuk mengganggu ataupun berinteraksi gitu. Okay. Gue sampai saat ini sih kayaknya nggak pernah ada yang ikut ke rumah ya. Kalau ada pun juga kayaknya Bodo amat. sabodo teuing ya. Bodo amat gitu. Maksudnya gue nggak ada apa ya, efeknya di gue nggak ada. Sebenarnya ini satu saran dari gue, ingat banget saran ini gue dapat dari Nyanya Citra. Jadi emang gue akhirnya, dan sampai saat ini pun gue masih melakukan itu karena buat gue akhirnya, oh ya ini benar juga ya gitu ya, grounding. Jadi sebelum keluar adalah gue nyentuh tanah. Dengan konsep gue adalah gue menyerap energi bumi dan gue mengembalikan energinya. Oh gitu. Jadi pertanyaan udah habis nih kan. Habis, oke. Ada pertanyaan pernah. Apa? Nih. Kan pernah sebelum zaman masih dunia lain. Ya. Pas zamannya Hari Panca. Ya. Itu ada Iya. di Lawang Sewu itu ada penampakan. Oke. Itu apa sih? Si kuntilanak yang begitu fenomenal itu. Iya. Ya? Oke. Satu, gue nggak bisa menjawab dengan pasti karena gue tidak ada di lokasi, gitu kan. Dan ya, apakah mungkin benar itu? Ya gue gini, posisi gue tidak ada di lokasi, jadi gue nggak tahu. Apakah memang benar itu adalah penampakan yang tertangkap kamera? Ya mungkin saja, gitu. Kan gue nggak pernah tahu. Oke. Dan gue tipe orang ya udahlah, biarkan saja orang menilai dengan sendirinya. Kalau memang ada orang yang beranggapan bahwa benar itu adalah penampakan, ya silakan mempunyai pendapat seperti itu. Ada orang yang beranggapan bahwa itu rekayasa, ya silakan berpendapat seperti itu. Soalnya dari pas itu kan tahun berapa, udah lama banget. Itu setelah awal Pak. Iya, itu awal-awal tuh Almost 20 years ago. heboh banget. Dikabarkan peserta itu sampai Ya, terasa meninggal. Enggak. Kalau itu udah gue ada satu konten di YouTube gue ngobrol sama Hari Panca mengenai hal tersebut, gitu kan ya. Dan itu sudah dikonfirmasi sama Mas Hari Panca. Enggak kok, nggak meninggal. Oh, oke. Gitu. Jadi rumornya terjawab teman-teman. Ya gitu. Itu kalau itu udah gue tanyakan langsung sama Mas Hari Panca gitu. Itu. Dan gue harus jujur ya, gue sangat respect, gue sangat menghargai, gue sangat menghormati Mas Hari Panca. Jadi gue inget banget itu kejadian pas pandemik, pas COVID-19. Gue bikin konten kan deh, gue bikin konten dari rumah untuk ngobrol-ngobrol kan gitu kan. Nama konten gue kan obrol-obrol waktu itu ya. Tiba-tiba gue cuman nge-DM, jadi gue gak kenal sama Hari Panca tuh, gue gak kenal sebelumnya. Gue nge-DM Mas Hari Panca, Mas Hari, saya Niko gini-gini, saya penerusnya Mas Hari waktu itu di Masih Dunia Lain. Izin kalau mau, boleh nggak kita video, gue bikin konten ngobrol sama lu gitu kan ya. Abis itu gue ke istrinya juga, karena Mas Hari ternyata jarang aktif di Instagram, jadi gue ke istrinya karena gue matiin itunya kan, gue tau istrinya tuh ketahuan akun istrinya kan, gue DM gitu apa, direspon gitu apa, akhirnya udah tukeran nomor. He's very nice, he's very humble, dan bahkan gue baru tahu sebenarnya di kondisi waktu itu kan dia udah kena serangan stroke tuh. Oh iya. Gitu kan. Dan he's very humble, he's very down to earth gitu. Dan bahkan waktu itu gue pernah minta tolong bantuan juga sama dia, dan he's very helpful. Dan ya udah bener-bener nggak ada batasan senior junior, ngerti nggak sih lo? Jadi emang dia merangkul, dan I really appreciate it. Dan itu yang akhirnya makanya gue selalu, oh iya ya, banyak lo contoh-contoh yang memang bagus. Contohnya, angkatan gue, angkatan elu, ya mentok 30-an lah ya, 30-an. Siapa sih nggak kenal Hari Panca? Pasti tahu lah Hari Panca. He's legend. Iya gitu kan. He's legend, dan he's very humble. Makanya gue paling kesel kalau ngeliat selebriti sekarang yang
Saha lu gitu loh. Sombongnya minta ampun. Sorry banget. Legend-legendnya Indonesia itu semuanya humble gitu loh. Be nice to others. Jangan sombong. Nama beken lu tuh nggak sekeren itu buat lu bawa mati. Kalau gue gitu. Be nice apa susahnya sih? Ya kan? Panjang nih, gue julid nih ntar ya abis ini. Jadinya acara gosip nih. Jangan. Oke, yang penting kita berdoa juga untuk kesembuhan Hari Panca ya. Ya kemarin terakhir dia ada treatment, udah gue belum tahu sih updatean terakhir, tapi kayaknya lumayan. Moga-moga lah, hopefully he's doing better gitu ya. Ya semuanya lah baik-baik saja. Iya. Oke, jadi kita hari ini ngomongin soal MDL ya. Yoi. Apakah ada yang berkaitan? Kok gue agak khawatir ya. Apakah ada? Kan pertanyaan tadi apa? Sosok yang menempel. Oke. Yang berkaitan dengan obrolan kita hari ini. Oke. Apa? Ya namanya juga. Jadi namanya juga ngomongin soal MDL. Ini adalah sebuah gedung tinggi terbengkalai yang menjelma menjadi kerajaan jin. Ya mungkin gini. Kok gue jadi yang menginterpretasi ya? Ya apa? Gue coba interpretasi ya. Gue coba menerjemahkan ya. Karena kita lagi ngomongin MDL selama ini, pengalaman gue, kalau ditanya sosok-sosok, ya kan banyak sosoknya ya. Apa aja sosok anak, kuntilanak, pocong, genderuwo, Belanda, noni, segala apa banyak lah gitu kan. Korban kekejaman. Ya kan emang syutingnya gue di gedung, kosong. Lokasi-lokasi angker yang emang terbengkalai. Ya kan, ya mungkin ini representatif terhadap apa yang kita omongin MDL gitu loh. Jadi ya sudah menjawab lah sebenarnya. Oke, jadi pas ya kartunya ya. Yoi. Mungkin kalau teman-teman, mau kartunya, ya. Gimana caranya? Kita belum buka order. Kenapa? Karena kita lagi ngumpulin coba materi yang untuk series ketiga. Ini kan aku punya yang series 1 sama series kedua. Ya betul. Jadi kita mau bikin series ketiga, kita ngumpul materinya dulu. Itu materinya nggak mudah. Emang harus mencari sosok-sosoknya beneran. Gitu. Jangan sosok gue ya, lu gambar ya. Awas lu. Nanti yang muncul adalah Egarnik. Ya, beda lagi itu mah, ya kan. Berani Mei, Van, thank you Van. Thank you. Thank you for the card also. Oke. Thank you Kak Niko. Sama-sama Van. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kesempatan yang lain. Episode berikutnya Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Yoi, ntar kita ketemu lah pastinya. Thank you so much buat semua yang nonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen semuanya biar monetize juga ya. Thank you.